Halo adik-adik semua yang ada di rumah, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Semoga kabar kita semua dalam keadaan baik. Dan Miss harap kalian masih tetap semangat belajar walaupun dari rumah ya. Materi pelajaran matematika kita hari ini yaitu mengenai pembulatan bilangan. Nah, Miss akan jelaskan dulu pengertian pembulatan ya. Nah, pembulatan itu adik-adik adalah mengurangi cacah bilangan, tetapi nilainya hampir sama. Nah, hasil pembulatan memang kurang akurat ya adik-adik, tetapi akan lebih mudah ketika kita gunakan. Nah, selanjutnya aturan dasar dari pembulatan. Kita harus tahu dulu aturan dasar pembulatan ya adik-adik. Nah, 1, 2, 3, 4 itu dibulatkan ke bawah ataupun turun. Lalu 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas ataupun naik ya. Nah, sebelum dilanjutkan materi ini, kita harus tahu dulu nilai tempat suatu bilangan ya adik-adik. Sebagai contoh, 1234. Nah, nilai tempat paling belakang si angka 4 ya, si angka 4 ini nilai tempatnya itu satuan ya. Lalu nilai tempat yang ada di depannya yaitu si angka 3 yaitu puluhan. Selanjutnya, nilai tempat yang ditunjukkan oleh angka 2 yaitu nilai tempatnya ratusan. Kemudian nilai tempat yang ditunjukkan oleh angka 1 ini yaitu nilai tempat ribuan. Nah, dari belakang itu satuan, di depannya puluhan, di depannya lagi ratusan, di depannya lagi ribuan. Nah, pembulatan bilangan adik-adik dapat dilakukan ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, ataupun ke ribuan terdekat. Nah, adik-adik tahu kan puluhan itu apa saja? Ya, 10, 20, 30, 40, sampai 90. Nah, kalau ratusan? 100, 200, 300, sampai 900. Nah, kalau ribuan? 1000, 2000, sampai 9000 ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari pembulatan bilangan ke puluhan terdekat terlebih dahulu ya adik-adik. Nah, sebagai contoh, bulatkanlah 52 ke puluhan terdekat. Sebelum kita kerjakan adik-adik, kita simak dulu ya langkah-langkah pembulatannya. Yang pertama, lihat angka sesuai nilai tempat yang akan dibulatkan. Nah, dalam soal ini kita disuruh membulatkan ke puluhan terdekat. Nah, langkah kedua, kita tentukan kemungkinan pembulatannya. Apakah naik ataupun turun. Lalu yang ketiga, adik-adik ya, kita perhatikan angka di belakang nilai tempat yang akan dibulatkan. Lalu yang keempat, kita tentukan pembulatannya sesuai aturan dasar pembulatan ya. Oke. Sebagai contoh ya, kita kerjakan ya soal tadi berdasarkan langkah-langkah pembulatan tersebut ya. 52 kita bulatkan ke puluhan terdekat. Yang pertama adik-adik kita tentukan angka sesuai nilai tempat yang akan dibulatkan. Nah, karena kita mau membulatkan ke puluhan terdekat, berarti kita mencari angka yang berada di nilai tempat puluhan. Yaitu angka berapa? Angka 5. Nah, yang kedua, kita menentukan kemungkinan pembulatannya naik ataupun turun. Nah, kita tentukan ya kemungkinannya adik-adik. 52 itu adik-adik berada di antara 50 dan 60. Jadi kalau turun kita bulatkan menjadi 50. Nah, kalau naik kita bulatkan menjadi 60. Itu langkah kedua ya, menentukan kemungkinan naik atau turun. Lalu langkah ketiga, perhatikan angka di belakang nilai tempat yang akan dibulatkan. Nilai yang ada di belakangnya angka berapa adik-adik? Angka 2. Nah, sekarang langkah keempat kita tentukan pembulatannya naik atau turun sesuai dengan aturan dasar pembulatan. Nah, aturan dasar pembulatannya apa tadi?
Jika 1, 2, 3, 4 itu dibulatkan ke bawah, 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. Nah, karena ini angka 2, maka kita bulatkan kemana? Ke bawah. Berarti dibulatkan menjadi 50. 52 apabila dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 50. Nah, contoh lain. Ya, bulatkanlah 48 ke puluhan terdekat. Nah, yang pertama kita tentukan angka sesuai nilai tempat yang akan dibulatkan. Karena kita mau membulatkan ke puluhan terdekat, berarti kita mencari angka yang berada di nilai tempat puluhan. Yaitu angka berapa adik-adik? Angka 4. Nah, langkah kedua, kita menentukan kemungkinan pembulatannya itu naik atau turun. Nah, kita tentukan ya kemungkinannya. 48 itu adik-adik berada di antara 40 dan 50. Jadi kalau turun dibulatkan menjadi 40. Nah, kalau naik dibulatkan menjadi 50, ya kan? Nah, itu langkah kedua ya, menentukan kemungkinan naik dan turun. Selanjutnya langkah ketiga, perhatikan angka di belakang nilai tempat yang akan dibulatkan. Nah, nilai yang ada di belakangnya itu angka berapa? Yaitu angka 8. Nah, sekarang langkah keempat, kita tentukan pembulatannya naik atau turun sesuai aturan dasar pembulatan ya. Aturan dasarnya tadi ingat lagi. Jika 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke bawah, 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Nah, karena ini angka 8, maka kita bulatkan kemana adik-adik? Ke atas ya, berarti menjadi 50 ya. 48 apabila kita bulatkan ke puluhan terdekat itu menjadi 50. Sampai situ paham ya adik-adik? Lalu selanjutnya pembulatan ke ratusan terdekat. Ingat ya, langkah-langkah pembulatan tadi itu kuncinya. Oke, sebagai contoh nih, bulatkanlah 231 ke ratusan terdekat. Nah, pertama kita lihat nilai tempatnya dulu ya adik-adik. Karena tadi diminta dibulatkan ke ratusan terdekat, maka kita lihat nilai tempat ratusannya, yaitu angka berapa? Angka 2. Nah, kedua, kita tentukan kemungkinan pembulatannya itu naik atau turun. Bilangan 231 itu adik-adik berada di antara 200 dan 300. Jadi kalau turun kita bulatkan ke 200, kalau naik kita bulatkan menjadi 300. Nah, lalu kita perhatikan angka di belakangnya. Angka di belakangnya itu angka 3. Nah, aturan dasarnya tadi 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke bawah. 5, 6, 7, 8, 9 kita bulatkan ke atas. Nah, karena ini angka 3, maka kita bulatkan ke bawah dia. Menjadi 200. Maka 231 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. Oke, contoh kedua. Bulatkanlah 475 ke ratusan terdekat. Nah, pertama kita lihat nilai tempatnya. Karena diminta dibulatkan ke ratusan terdekat, maka lihat nilai tempat ratusannya, yaitu angka berapa? Angka 4. Langkah kedua, kita tentukan kemungkinan pembulatannya itu naik ataupun turun, ya. Nah, bilangan 475 itu adik-adik berada di antara 400 dan 500. Jadi kalau turun dibulatkan ke 400, kalau naik dibulatkan menjadi 500. Lalu adik-adik, langkah selanjutnya perhatikan angka yang ada di belakangnya. Angka di belakangnya angka berapa? Tuh, 7. Nah, tadi aturan dasarnya masih ingat. Nah, 7 itu dibulatkan kemana? Ke atas. Nah, berarti karena ini angka 7, maka kita bulatkan ke atas menjadi 500. Maka 475 kita bulatkan ke ratusan terdekat menjadi 500 ya.
Nah, terakhir pembulatan ke ribuan terdekat. Langsung contoh Miss buat ya. Nah, contoh, bulatkanlah 1475 ke ratusan terdekat. Ya. Nah, pertama kita lihat nilai tempatnya dulu adik-adik, ya kan? Karena diminta dibulatkan ke ribuan terdekat, maka lihat nilai tempat ribuannya. Yaitu angka berapa? Angka 1. Kedua, kita tentukan kemungkinan pembulatannya, naik atau turun. Bilangan 1475 itu adik-adik berada di antara 1000 dan 2000 ya. Jadi kalau turun kita bulatkan ke 1000, kalau naik dibulatkan menjadi 2000. Lalu perhatikan angka yang ada di belakangnya. Satu angka yang ada di belakangnya ya, jangan semua. Angka yang di belakangnya itu angka berapa? 4. Nah, ingat lagi aturan dasar pembulatan. 4 itu dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Berarti karena ini angka 4, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 1000. Maka 1475 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 1000 ya.